Kemari ada simfoni dari tanah Papua untuk Indonesia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yesus Kristus Sang Kepala Gerakan. Karena berkat dari Tuhan, kita bisa berkumpul bersama teman-teman untuk melaksanakan rangkaian acara Natal, di mana pada hari ini kita akan melaksanakan malam puji-pujian Simfoni Natal untuk Indonesia. Nah, tentunya pelaksanaan Simfoni Natal ini teman-teman, kita memulainya melaksanakannya di Jayapura itu bukan tanpa alasan. Nah, karena apa teman-teman kita laksanakan Jayapura? Karena tentunya dalam momen bulan Natal ini kita ada tadi disampaikan oleh MC dalam keadaan yang tenang, bagaimana menunggu kehadiran Yesus Sang Kepala Gerakan, Sang Juru Selamat, dan tentunya itu semua tentu harus dimulai dari ufuk timur Indonesia. Nah, jadi kita kemudian bagaimana Simfoni Natal itu kita hadirkan dari timur, dan itu kemudian bisa menjadi simfoni yang indah bagi seluruh Indonesia. Nah, itu yang tentunya kita harapkan teman-teman. Nah, kenapa itu menjadi simfoni yang indah? Karena kita tahu bersama, ternyata saya melihat dalam beberapa event-event, Jayapura itu memiliki banyak potensi generasi mudanya dalam industri musik, kreatif. Beberapa kali ada dalam event-event saya melihat banyak ternyata generasi muda ini memiliki bakat-bakat terpendam yang harus terus kita dorong sehingga itu kemudian bisa menjadi ekosistem yang bisa berkembang ke depan. Nah, saya terinspirasi beberapa kali itu ketika Pak Jokowi ada mengundang dari Papua itu datang ke istana, kemudian ada di kegiatan Papua Street Carnival kalau tidak salah, kemudian di KTT, ternyata banyak potensi-potensi kita yang kemudian harus terus kita dorong, kita motivasi, kita berikan apresiasi sehingga kemudian ekosistemnya terbangun teman-teman, dan itu bisa menjadi industri musik, ekonomi kreatif di Jayapura maupun di Papua pada umumnya. Nah, saya melihat saudara-saudari semua, Bapak Ibu, bagaimana Jayapura kalau di Ambon itu kan sudah dijuluki sebagai kota musik. Nah, bagaimana kemudian kita harus dorong ke depannya. Di sini hadir dari mewakili Bapak Gubernur, Ibu Ani, bagaimana kemudian Papua Jayapura ini secara khusus kita dorong harus bisa menjadi kemudian menjadi kota seni atau kota ekonomi kreatif, sehingga itu kemudian bisa menjadi prioritas bagaimana pengembangan seni dan ekonomi kreatif bagi generasi muda kita. Nah, jadi kehadiran dari perwakilan PJ Gubernur juga di sini juga menjadi saksi, ada dari Ibu Dirjen, Ibu Dirjen dan lain sebagainya, harus kita dorong. Tahun depan, kalau tahun ini Gamki yang mengadakan malam puji-pujian menjelang Natal, nah tahun depan kita minta pemerintah Provinsi Papua yang mengadakan malam puji-pujian, kalau bisa 1 minggu penuh di taman misalnya di kota Jayapura, itu semua teman-teman yang berbakat itu bisa menampilkan. Jadi itu bisa menjadi momen pengembangan UMKM dan juga pengembangan industri yang ada di industri musik yang ada di Jayapura dan di Papua. Nah, kita juga berharap teman-teman semua melalui alunan simfoni ini, sebagai Ketua Umum Gamki, kami berharap juga generasi muda Papua, terkhusus umat Kristen di tanah Papua, dapat dan terus bisa menjadi berkat, menjadi damai, menjadi teladan bagi hadirnya sikap toleran, bagi hadirnya sikap kasih, bagi hadirnya sikap kemanusiaan. Kami juga berpesan agar generasi muda kita, terkhusus yang ada di Papua, terus mengembangkan diri, mengejar mimpi, optimis menjalani setiap hari-hari kita. Yakinlah teman-teman, dengan doa dan usaha, dengan harapan dan kerja keras, apa yang menjadi mimpi, apa yang menjadi cita-cita kita semua. Saya lihat di sini juga banyak teman-teman mahasiswa, jangan pernah berhenti untuk mengejar mimpi. Seperti kami juga beberapa bulan lalu merencanakan malam puji-pujian ini, tadi saya melihat penampilan pertama saya sudah merinding. Saya bayangkan dulu itu kita masih berpikir, apa mungkin kita ngadakan kegiatan di Jayapura malam puji-pujian. Ternyata puji Tuhan, mimpi kita, visi kita ternyata bisa direalisasikan kalau kita berusaha, kalau kita bekerja keras. Dan saya yakin teman-teman di sini juga adalah orang-orang yang bekerja keras mengejar mimpi kita semua. Nah, secara khusus momen pemilu tadi sempat disampaikan oleh Master of Ceremony, tentu kita juga berharap pemilu bisa damai. Kalaupun beda pilihan itu hal biasa, teman-teman. Jangan karena beda pilihan kita jadi berpisah. Itu yang bahaya. Karena kita dengan pasangan kita misalnya, mungkin teman-teman punya pacarnya dukung si A, kitanya ke B, akhirnya jadi berpisah. Nah, itu jangan sampai. Jadi beda pilihan itu hal yang biasa. Bagaimana kita jangan baper, jangan ada fitnah, jangan ada kemudian kebencian, jangan kemudian ada permusuhan.
karena pemilu ini hanya sementara, teman-teman, tapi kebersamaan kita ini adalah untuk selama-lamanya. Nah, itu yang harus menjadi patokan bagi kita semua. Nah, yang penting kita memilih menggunakan nalar, menggunakan hati nurani. Siapa yang memiliki rekam jejak yang baik, visi yang bagus, dan yang paling utama itu tentu peduli dengan pengembangan industri musik, pengembangan ekonomi kreatif bagi generasi muda kita. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Tadi teman-teman ada momen kita memberikan hadiah kepada teman-teman yang pemenang lomba khotbah dan lomba renungan harian. Nah, kenapa kita melakukan lomba itu, teman-teman? Karena sekarang generasi milenial, generasi Z kan sudah banyak menggunakan gadget. Kita lebih sering jangan-jangan teman-teman kalaupun ke gereja atau apa, itu sambil buka HP juga di gereja. Nah, bagaimana kemudian kita memanfaatkan media sosial untuk bisa mewartakan kabar baik. Kita bisa kemudian teman-teman yang punya passion, punya talenta di situ, manfaatkanlah media sosial untuk menyebarkan hal-hal yang positif. Nah, itu tujuan lomba ini, dan mungkin ke depan kita buat tidak hanya untuk mahasiswa teologi, tapi juga untuk semua masyarakat umum, teman-teman mahasiswa dari berbagai jurusan. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga hari-hari kita menuju Hari Raya Natal menjadi momen bagi kita untuk merefleksikan bagaimana menghadirkan Papua yang damai, yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan di dalam bingkai keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhir kata, cinta Tuhan, cinta nusa bangsa, orait labora. Shalom.